Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Itu anak-anak. Ayo, sini kau. Saya kasih kau hadiah. Ayo, cepat sini. Cepat sini. Jangan malu anak santri. Ayo. Sekalian buktikan bahwa anak santri memang hebat. Hari anak santri. Ayo. Sini deh, sini. Sini. Oke. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Ya. Siapa namanya neneknya wali kota? Ayo, jawab. Alimuddin. Lain kali anak santri, kalau kau ditanya jawab saja, soal benar atau tidak urusan belakangan. Jangan langsung bilang tidak tahu. Itu bukan generasi handal. Jawab saja, sembarang kau tahu kau jawab. Belum tentu juga ini orang tahu. Dengan sebaik-baik sholawat. Satu kali Bu, Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10, cacat dong. 20 kan ada kakimu. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya deh. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Tidak mampu kita catat Ustaz. Kenapa? Banyak sekali tetesannya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, "Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat." "Kenapa?" "Jumlahnya lebih banyak daripada air ketika hujan." "Apa itu?" "Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan Masjid Lubuk Linggau, lalu mereka bersalawat bareng-bareng. Di tempat itu dia bersalawat kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu." Makanya kalau kumpul begini salawat bareng-bareng banyak pahalanya. Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, adik-adik tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka ketika kumpul kalian berjamaah, bersalawatlah karena di situ banyak pahalanya. Maka saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Kita tanding. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Yuk, ibu-ibu jangan mau kalah sama bapak-bapaknya ibu. Ya, yuk, selawat bareng-bareng. Ikut sama saya. Sholatullah salamullah ala. Ayo anak putri. Sholatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Ini bukan kencang, ini bukan keras. Inilah yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki jangan kau mendayu-dayu. "Assalamualaikum dek." "Waalaikumsalam kau." Bagaimana cowok bunda nafsu baru dengar suaramu kau sudah menggoda kayak lemas. "Lagi di mana dek?" "Di rumah aja kak." "Lagi ngapain?" "Baring-baring." Bagaimana cowok bunda nafsu, bayangkan kau. Coba kalau kau ditelepon yang tegas. "Assalamualaikum dek." "Waalaikumsalam." "Lagi di mana dek?" "Di rumah." "Lagi kenapa tanya-tanya?" Enggak diteleponnya lagi kau. Ini "Waalaikumsalam." Caleda. Ada juga Bugis di sini. Wah, di mana-mana ini ketemu seorang Bugis. Saya ke Riau banyak orang Bugis. Tadi saya di Jambai banyak juga orang Bugis. Saya ke Sabah, Sarawak, Malaysia banyak juga orang Bugis. Begitu sampai saya di sini banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Luar biasa. Nah, ibu-ibu diam, ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak ya. Yang merasa jadi sekelamin laki-laki, kau keraskan suaramu. Ayo adik, ayo, bareng-bareng yuk.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, diam ya. Coba yang di panggung, jangan sampai cuma gaya-gaya di sana. Ayo, ayo semua yang dibawa dua, kita dengarin yang di panggung. Besar tak suaranya? Yuk, yuk Pak, yuk, yuk. Sholat. Halo, itu mau poligami, pre. Kasihan. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang manusia pilihan yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu ditinggal ibunya. Usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Lahir dalam keadaan sudah yatim, besar yatim piatu, dipelihara kakeknya, wafat lagi kakeknya, diusir dari kampung halamannya, dihina, dimaki, diperangi. Tapi alhamdulillah, dalam keadaan tekanan yang seperti itu, berhasil menjadi pemimpin meskipun tidak pernah pasang baleho, tidak pernah bikin tim sukses, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu bukti pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya, ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, yang menulis buku ini bukan umatnya, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh pilihan itu, tak lain adalah manusia pilihan yang malam ini kita peringati maulid hari kelahirannya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, ayo, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, ayo, ayo, itu anak-anak, ayo, sini, sini, sini kau, saya kasih kau hadiah, ayo, cepat, cepat sini, jangan malu anak santri, ayo, ayo, sekalian buktikan bahwa anak santri memang hebat, hari anak santri, ayo, ayo, sini deh, sini, 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 oke, tapi sebelum kau jawab ada passwordnya, ya, siapa namanya neneknya wali kota? Ayo, jawab, Alimuddin. Lain kali anak santri, kalau kau ditanya jawab saja, soal benar atau tidak urusan belakangan. Jangan langsung bilang tidak tahu. Itu bukan generasi handal. Jawab saja, sembarang kau tahu kau jawab. Belum tentu juga ini orang tahu. Ya, tanggal berapa lahirnya Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun? Kenapa disebut tahun gajah? Waktu itu ada peperangan gajah. Oh, peperangan. Ya, sedikitlah ku ada apa hadiah, uang merah. Beda itu rasanya bos, uang Kapolres dengan uang Mostas. Ayo, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini jadi masalah. Saya ini keliling-keliling maulid, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Itu tema-temanya sama. Dengan hikmah maulid,
kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya toh? Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak pernah tahu? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi? Ayo, oke lah. Berapa anaknya Nabi? Bingung aku dong. Bagaimana kau mau contoh Nabi? Ayo, sejarah Nabi saja tidak tahu. Bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarah Nabi? Bapaknya dia tidak tahu sejarah Nabi. Ada anak-anak ditanya bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo, balik tanya mamanya, Mak, kenapa disebut tahun gajah? Apa kata mamanya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Ayo, bagaimana anak kita mau teladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu, dari kecil kita sudah tahu sejarah Nabi. Diajarkan oleh nenek dan orang tua kita. Nah, jangan pakai tangan kiri minum. Nabi minum itu pakai tangan kanan. Nah, jangan kau bikin toilet. Jangan kau membuang air besar menghadap kiblat, karena itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, jangan kau berdiri makan, karena Nabi tidak berdiri makan. Itu dulu orang tua kita. Saya bahkan tahu sejarah Nabi dari lagu-lagunya ibu saya. Sambil cuci piring ibu saya, menyanyilah dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa nabinya, Mak? Namanya itu nabi terakhir. Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Lubuk Linggau atau Jambi? Dia jawab lagi, hai bukan itu. Dia lanjut, Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Sekda atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo, tahu dongo? Nah, kau lah itu. Apa lagunya seperti itu? Dulu ibu-ibu kan lagunya bagus-bagus. Masuk Isra Mi'raj lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Kita juga anak muda dulu bagus lagu-lagunya. Lagu-lagu dakwah. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Bertanya lagi, mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Dulu. Sekarang lagunya anak muda, pulang-pulangku berbadan dua. Beleng-beleng. Ya, nah, mari kita dengar sisi kehidupan Nabi.
Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat ringkas. Tidak secara lengkap. Ayo. Nabi lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja yang sombong. Namanya Abraha. Dia cemburu sama kota Mekah. Kenapa? Orang-orang Arab setiap tahun datang ke Mekah. Semua orang Arab di Jazirah Arab, Timur Tengah, datang semua ke Mekah. Ini Abraha, dia bilang, kenapa bukan kotaku didatangi? Kenapa mesti ke Mekah? Sebarkan intel. Oh, dapat jawabannya. Ternyata orang ke sana karena ada bangunan mulia yang disembah orang-orang Arab. Apa? Namanya Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin duplikat, bikin Ka'bah palsu di kampungnya. Tapi anehnya tidak ada orang ke kampungnya, orang tetap ke Mekah. Marah Abraha, jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah. Bikin pasukan khusus, berkendaraan gajah, naik mereka mau menghancurkan Ka'bah. Mereka punya mau, Allah punya kuasa. Begitu dekat dengan kota Makkah, Allah turunkan bantuannya. Allah turunkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dia hamparkan semua batu-batu ini, hancur berantakan kendaraan gajah itu beserta Raja Abraha pada tahun kelahirannya Nabi. Tahun itulah maka disebut tahun gajah. Jadi jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Sudah. Lama-lama kita ringkas cerita. Usia 25 tahun Nabi menjadi pegawainya Siti Khadijah, janda Mekah yang paling kaya waktu itu. Khadijah memperkerjakan Muhammad belum jadi Nabi. Maka dia lihat pekerjaannya, bagus juga ini pegawaiku satu. Jujur, bagus kerjanya, disiplin, cakep pula. Selalu dipuji. Di depannya sekretarisnya namanya Nafisa. Nafisa berkata, ini bunda kayaknya jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisa menjadi tim sukses. Bukan tim sukses pilkada ya. Kalau tim sukses pilkada dia yang sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Belum tahu ibu? Jadi konon kabarnya itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, hancur kita ini di neraka. Nggak ada enaknya, di blender terus. Lalu dia bilang dari neraka, kamu bagaimana kabar beritamu di surga? Alhamdulillah nyaman betul di sini surga. 1 laki-laki 7 bidadari pendampingnya. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Dan itu bidadari tidak pernah kentut, perawan terus. Gak sama istri kita di rumah 7 kali kentut 1 hari. Jadi bapak-bapak yang tidak punya istri dan tidak berani poligami, siapkan 7 bidadari. Pernah saya selesai ceramah di Makassar begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Ustadz, betulkah itu 1 laki-laki 7 bidadari di surga? Iya, yang penting suamimu masuk surga. Jadi suamiku juga begitu nanti? Iya, 7 bidadari. Dia langsung, ya Ustadz, bolehkah saya berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, janganlah kau berikan bidadari suamiku. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai di akhirat. Saya bilang, sini kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kamu lanjut lagi di akhirat. Lalu penghuni surga ini berkata, nyaman betul di sini. Penghuni neraka berkata lagi, bolehkah kami jalan-jalan ke situ melihat keadaanmu? Boleh aja, sini aja. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang mas bro. Karena penghuni neraka kreatif, pandai mencari solusi. Gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama
jembatan dari neraka sudah selesai 70%. Hari kedua selesai 80%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai tepat waktu. Dilihat ini dari neraka. Kenapa jembatan belum, surga belum goyang-goyang? Kenapa belum mulai proyeknya? Teriaklah ini dari neraka. Oi mas bro, penghuni surga, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai bos? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung proyek. Ketawa anggota DPR. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Jadi masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah di negaraku banyak koruptor. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa itu banyak anggota DPR? Negaraku banyak korupsi. Kata penjaga surga, nggak usah kau ribut, dia cuma reses, sebentar lagi dia balik ke tempatnya. Tapi bukan anggota DPR-nya Lubuk Linggau. Atau ada anggota DPR yang lain dibilang lain dilaksanakan? Ada? Anggota DPR biasa kan kalau mau dipilih banyak sekali janji-janjinya. Pilih saya, ini nomor telepon saya. Kau pilih, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Betul. Kau salah sendiri, kenapa kau pilih? Makanya jangan kau pilih yang pembohong. Gara-gara kau dikasih 300.000, terpilih, dia tidak datangi lagi kau. Kau bilang kenapa itu tidak pernah lagi datang? Dia bilang ngapain saya datang, saya sudah bayar kamu. Mau kau. Sudah. Kemudian Masyita menyampaikan hasratnya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum Nabi. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah, tapi ini perempuan sudah janda, tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Dia datang ke Khadijah. Khadijah, bagaimana menurutmu kalau ada laki-laki yang suka kamu? Alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi dia masih muda dari kamu, tidak jadi masalah. 15 tahun lebih muda, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Khadijah, tidak ada masalah. Nafisa bilang, tenang, saya yang punya urusan. Inilah yang disebut tim sukses tidak memanfaatkan situasi. Kan ada tim sukses disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin. Ini Nafisa tidak. Akhirnya nikah. Setelah nikah, lahir anaknya Nabi. Siapa yang tahu namanya Nabi yang pertama? Anaknya, saya kasih hadiah. Siapa? Ayo. Sini kau, sini. Sini. Hebat ini anak Lubuk Linggau. Kecil-kecil sudah tahu. Siapa namanya anak pertamanya Nabi nak? Fatimah. Fatimah. Berarti ibumu salah ajar kau ya. Tetap dikasih hadiah. Ya, bukan Fatimah anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Bukan Fatimah ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 7 anak Nabi. 7 anak Nabi. Ya. Anak pertamanya namanya Qasim. Setelah lahir anaknya beliau, kemudian nih dengar ini, dengar. Belum jadi Nabi. Usia Nabi waktu itu 37 tahun. Di Makkah terjadi perselisihan. Apa sebabnya? Ka'bah dipugar. Setelah dipugar, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali di tempat asalnya. Ribut
warga Makkah. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata Bani Adi, saya lebih berhak. Ribut semua suku, merasa lebih berhak 4 suku. 6 hari tidak ada penyelesaian. 6 hari belum ada jalan keluar. Akhirnya di hari ke-7 mereka musyawarah. Begini saja, kita tunggu besok. Siapa yang lewat di pintu itu, sekarang namanya masjid, siapa yang lewat di pintu itu, maka kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Maka tunggu besok. Ternyata yang lewat pertama di pintu itu dialah Muhammad, yang pada waktu itu diberi gelar orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya karena tidak pernah bohong. Lalu dia bilang Abu Lahab, cocok, ini mi, kaulah Muhammad. Bagaimana ini? Kami sudah berhari-hari bermusyawarah, tidak dapat jalan keluar. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini? Nabi lalu mengambil serbannya. Beliau letakkan serbannya. Adik-adik tahu serban? Berapa? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Maka Nabi letakkan serbannya, diletakkan, lalu Nabi memanggil semua 4 kepala suku, silahkan kau pegang sudutnya masing-masing. Setuju? Setuju. Lalu Nabi dia bilang, daripada kau bertengkar, saya ambil ini batu, letakkan di serban, mari kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Sudah, daripada kalian bertengkar semua, sudah itu pegang tanganmu masing-masing, kita letakkan di kembali tempatnya. Selesai masalah tanpa masalah. Ada lagi tahu Pegadaian? Ini ibu-ibu dasar suka kredit. Coba, artinya apa? Usia Nabi belum jadi Rasul, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dengan cara apa? Meletakkan batu, menyelesaikan masalah warga tanpa ada yang dirugikan. Win-win solution. Berarti Nabi cerdas. Nah, hikmah pertama dedek, ini ada dedek santri, kalau kalian mau sukses, maka utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Ulang tahun Lubuk Linggau yang ke-18 ini, maka wali kota besok panggil kepala dinas pendidikannya. Wahai kepala dinas pendidikan, besok kau keliling sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita, cari anak-anak SMA kelas 3 yang punya nilai baik, yang punya akhlak bagus, sekolahkan, ditanggung oleh pemerintah kota sampai di mana dia mau sekolah. Itu kalau mau maju, utamakan pendidikan. Adik-adik, Iqra ayat pertama turun. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama, Iqra, baca. Berarti kalau kabupaten kota ini mau maju, maka utamakan pendidikannya buat anak-anak kita. Ada 4 sahabat Nabi. Ini Pak Wali mohon maaf. Ini sahabat utama Nabi, boleh dicontoh. Bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau Bapak mau mengambil staf ahli atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Bapak, miliki sifat 4 ini. Yang pertama, cari orang seperti sifatnya Abu Bakar Siddiq. Apa sifatnya Abu Bakar Siddiq? Orang dewasa, orang tua yang arif dan bijaksana. Tuh harus cari itu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah tokoh yang kalau hak, hak, kalau batil, batil, tidak bisa dibayar, tidak bisa kompromi. Dia adalah Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq karena dia hebat. Kalau haram, haram, halal, halal, tidak bisa kompromi. Yang ketiga, Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ali paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan pilihan antara handphone dengan buku, pilih mana ibu? Buku. Pencitraan. Pilih handphone. Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1,
Harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, bapak punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, itu kaleng digembok, sudah itu kasih masuk lemari, lemari digembok, sudah 2 gemboknya, keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya, keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya, keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Begitu sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati toh kau jaga itu harta. Sementara harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya wali kota kita? Coba, kemana wali kota pergi, dikawal dan dijaga, dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah. Toh, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wali kota kalau dia tidak cerdas. Maka orang yang cerdas punya ilmu, dilindungi dan dijaga karena ilmunya. Kedua kelebihannya ilmu. Dengarin adik, supaya kalian mau sekolah dengan baik. 2 kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali deh, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku besar, diajar membaca yang ada gambarnya supaya gampang dia mengerti. Disuruh aja, baca pak, PE, P, tambah P, Pep, SO, so, bacanya Pepso, DEDNT, apa bacanya pak semua? Odol. Belem-belem. Coba, dibawa lagi anaknya ke Makassar, kota. Wah, dia masuk mall. Adik-adik tahu mall? Sampai di mall ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun. Begitu dia masuk mall, dilihat tangga lift. Terbuka. Ada tulisannya open. Dibayangkan open, pembikin kue. Open di kampung kan pembikin kue mentega. Begitu terbuka, masuk orang Cina. Dia teriak, jangan kau masuk, panas itu, pembikin kue, jangan masuk. Masuk pula ini orang Cina, tertutup pintunya. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Saya bilang, memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Adalah lah yang masuk, lah yang keluar, beleng-beleng. Ayo, tuh banyak duitnya. Tapi dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Ustaz Dasar. Ya, keliling kemana-mana. Waktu saya kecil dulu, saya lihat itu pesawat lewat di kampung saya. Saya teriak, pesawat, kapal lalutu. Orang Bugis bilang, kapal lalutu, kapal lalutu. Saya dalam hati, bisa gitu saya naik pesawat nasi meninggal. Ternyata alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat. Tadi saya naik heli, malah diantar naik heli dari Jambi ke Lubuk Linggau. Coba, kenapa? Apa karena saya cakep, Fred? Apa? Karena punya ilmu. Sekarang tidak pernah saya bingung. Orang bingung karena sekarang mau keluar daerah. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah cemas soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Kabak Kesra. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya anak muda kau sekolah. Tidak ada duitnya orang tuaku. Orang tuamu tidak ada duitnya, tapi Tuhanmu maha kaya. Saya kalau lihat pekerjaan orang tua saya, tidak mungkin saya punya tinggi sekolah. Cuma sayang itu MC tidak sebut semua di gelarku tadi. Kalau di gelarku semua disebut itu panjang, tidak bisa bernapas. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor saya ada 2, 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. S1 saya juga ada 2. Gimana caranya? Nah, bapakku orang miskin. Bapakku bilang, sekolah kau nak. Saya miskin tapi Tuhanmu kaya. Tidak boleh kau berhenti sekolah. Jangan pernah putus asa soal perut. Anak muda, perut ini urusan Allah, bukan urusanmu. Rezekimu Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Tidak boleh kau campur itu rezeki. Ajal, jodoh, maut, jodoh, Allah yang ngatur.
Biar bukan jodohmu, ndak ketemu kau kalau tidak jodoh. Kau 10 tahun pacaran bukan jodohmu, ndak jodoh. Baru 1 malam pacaran tertangkap hansip, nikah. Jodoh. Kau juga cewek, jangan mau dipacar-pacari sama cowok. Modal Silver Queen 10.000 dibawa malam minggu, tesostro 1 botol, roti 1, autan 2, pakai cabang nyamuk, dibawa di pinggir jalan lapangan nonton, pret. Aku percaya itu cowok. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Woi cewek, jangan kau mau dicowok pacar-pacari cowok. Sudah 3 tahun kau dipacari, ndak dinikah-nikahi. Motor aja itu 1 tahun sudah lunas cicilannya. Kau 3 tahun dipakai gratis, ndak bodoh. Minta kau sama dia cowokmu, nikahi saya. Kalau kau tidak mau, saya nikah sama laki-laki lain. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh cewek. Ya, mentang gagah, mana buktinya? Apa kau minta bukti? Bukti minta kancing baju. Cewek, kalau dia bilang cowokmu mana buktinya, ambil kertas bermeterai. Saya Rahmawati berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang namanya Rahman. Setelah dia kerja dan menghafal 30 juz, saya terima lamarannya apapun alasannya. Bismillah, yang berjanji Rahmawati. Itu boleh kau dituntut kalau kau ingkar janji, ada materainya. Ya, nah ibu bapak, adik-adik sekolah. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Yuk sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kasih putus sekolah anak. Saya miskin Ustadz, jangan. Anakmu punya rezeki sendiri. Bapak cari nafkah. Saya mestinya bapak ngomong, nak, saya dulu cita-cita jadi akabri. Nak, saya cita-cita jadi dokter, tapi putus sekolah karena nenekmu tidak bisa. Sekarang kau yang harus lanjutkan cita-citaku. Kau sekolah sampai kapanpun, saya siap biayai kau. Jangan putus asa soal rezeki. Masing-masing kita punya rezeki. Yuk sekolah deh baik-baik. Ya, tahu cica? Tahu cica ibu? Apa dimakan cica? Masuk akal enggak? Masuk akal? Bagaimana caranya? Cicak cuma di dinding jalan-jalan, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu ada sayapnya, satu tidak ada. Tapi lagu kita mengajarkan dulu waktu kecil, lagu akidah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak. Salatullah ala Sin Habibillah. Sudah, karena waktu yang sangat terbatas. Usia 40 tahun, Nabi mulai cemas. Kenapa ini orang Mekah menyembah berhala? Kok nyembah patung? Empat Tuhannya, Latta, Manat, Uzza, Hubal. Maka Nabi pergi bersemedi, kalau bahasa Jawanya. Naik ke Gua Hira. 3 hari 3 malam, udah pulang. Lalu di 17 Ramadan, datang malaikat Jibril. Memeluk Nabi dan berkata, Muhammad, ikra, baca. Saya tidak tahu membaca, kata Nabi. Baca. Saya tidak tahu membaca. Ikra, baca. Jibril peluk Nabi sampai Nabi hampir tidak bisa napas lagi karena kencangnya pelukan Jibril. Lalu Nabi menjawabnya, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun Nabi. 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Turun Nabi sampai di rumahnya. Lalu Nabi berkata, istriku sayang, saya kedinginan menggigil, tolong selimuti saya. Lalu istri beliau Siti Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba ibu-ibu,
Kalau 3 hari 3 malam tidak pulang suamimu, kau telepon tidak ada pernah aktif, kau SMS tidak dijawab, 3 hari 3 malam langsung pulang menggigil, "Bu, selimuti saya." Apa jawabanmu, Bu? "Mati kau." Astagfirullah. Paling tidak diselimuti, diinterogasi. Dari mana kau? Dari mana kau? Hikmah maulid yang kedua, jadilah istri yang tidak pernah sangka buruk sama suami. Kenapa rumah tangga banyak pecah dan bercerai? Karena sangka buruk istri kepada suami, suami sangka buruk kepada istri. Ayo Bu, Bu, sangka baik sama suami, perasaanmu tenang. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi buang air besar. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon tidak dijawab, suamiku lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, "Wih, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul." Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Hah? Pegawai, kalian mau tenang hidup, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba tidak ada lagi jabatan, dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Tadinya camat, tiba-tiba tidak ada jabatan, yakin itulah yang terbaik. Saya tamat SMA, daftar tentara, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Maka saya protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi kalau saya jadi Tuhan. Kalau kau tidak rugi kalau saya jadi tentara." Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. 1 bunga-bunga pangkatnya, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Sangka baik, sangka baik. Ya, jangan ada sangka buruk. Kalian mau tenang, sangka baik. Ibu-ibu, bagaimana kau mau tenang kalau kau selalu sangka buruk sama suamimu? Suamimu kau jadikan tahanan kota. Pulang langsung periksa HP. Bagaimana suamimu tidak cepat mati? Kena serangan jantung. Langsung datang ke periksa HP, belum sempat dihapus sama SMS nakal. Mati didapai, mati ya. Terpaksa kau dibohongi. Siapa telepon ini? Terpaksa dibohongi. Kenapa kau selalu curiga? Istri saya, ada kawan saya waktu SD, sampai sekarang masih selalu nelpon saya. Saya mau blokir di kampung saya mau blokir. Nanti dibilangi sombong. Mau diterima teleponnya, perasaannya istri tersinggung. Terpaksa aku tulis namanya di situ di HP ku, penjual batu bata. Bunyi telepon, kata mamanya, "Hei, Ustaz, penjual batu bata." Jangan ku angkat, tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya bikin teh. Bulan saya ceramah, saya bikin teh. Saya ambil itu toples, ada tulisannya gula. Begitu saya tes, kenapa asin sekali? Ternyata isinya garam. Dia tulis gula. Saya kasih tahu istriku, "Kenapa kau tulis gula? Nah ini garam." Dia bilang, "HP-mu juga lain kau tulis lain isinya." Ayo, sangka baik. Ya. Rumah tangga tidak bakal bahagia kalau kita selalu sangka buruk. Nah, apalagi sifatnya Nabi. Suatu ketika Nabi pulang ceramah, ketuk pintunya. "Assalamualaikum ya Khumairah." Aisyah. Ternyata Aisyah sudah tidur, pulas tidur. Ketuk 2 kali. "Assalamualaikum ya Khumairah." Tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, masih tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apa Nabi dobrak pintunya? Tidak. Nabi buka serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, beliau tidur di depan pintu, beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Tidak.
Nabi lalu mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah. Mana kita tidak cepat mati? Ngomel aja kerjanya. Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, main remote, makan kacang. Pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci. Kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik itu tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Tidur ngorok. Mana kita mau dapat surga dunia? Di kantor kita dimarah-marahi sama bupati, marah bupati. Di kantor kita dimarahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Yang ketawa, saya seru sini. Malas masak. Nanti cantik kalau pi pengantin. Oh ibu, mau ndak dirindukan surga? Kata Nabi, barang siapa seorang istri dandan sebelum tidur karena niat menyenangkan hati suaminya, maka sepanjang tidurnya malaikat berdoa, ya Allah rahmati dan sayangi wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan sebentar. Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Ya, hei Bu, serius. Ya, Bapak juga mau punya istri seperti Khadijah tapi sifatnya tukang tipu. Alasan rapat ternyata merapat. Kasar sama istri, ngomongnya kasar, kadang-kala marah ditempelin istrinya. Hei, bagaimana? Ini ada kisah nyata. Saya pergi ceramah Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadinya pengusaha sukses bangkrut. Dia datang ke depan saya, dia pegang paha saya sambil nangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Pak? Saya bangkrut Ustadz. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, saya malu pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar sama yang punya uang. Saya mau dipotong Ustadz. Tolong doakan saya. Saya bilang, baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya. Jujur kau, bagaimana penghormatanmu kepada istri selama ini? Apa jawabannya? Oh itu dia Ustadz, saya lebih sayang istrinya tetangga daripada istri saya. Sudah itu jawabannya. Ya, Bapak 30 tahun dari Jawa, dari Sulawesi, datang merantau ke sini, tidak bisa sukses, rumahnya susah dibeli. Salah satu sebabnya karena kau hianati istrimu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Sulawesi, datang ikuti merantau suaminya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang karena taat sama suaminya. Setelah sampai di sini ditelantarkan oleh suaminya. Bagaimana hidupmu mau bahagia? Kalau kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, jangan kasar sama istri. Ini HP saya Pak, hampir tiap hari orang curhat. Adalah tadi malam curhat sama saya, suamiku kasar betul Ustaz. Kalau dia marah sampai memaki, sembarang dia ngomong sama saya, sampai dia tempelin saya Ustaz. Tapi saya sabar. Tapi yang paling menyakitkan kalau ibuku dihina sama bapakku. Kadang dia marah, dia bilang kau memang goblok sama ibumu. Bagaimana orang tidak marah kalau kau bilang begitu? Maka suami yang baik memuliakan istri. Nabi 11 istrinya, tidak pernah satupun Nabi panggil nama istrinya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Besok kau amalkan itu. Panggil istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung. Ya kau janganlah kau lihat giginya, lehernya. Mana yang bagus alisnya kau, wahai istriku yang lembut halisnya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil, hitam. Oh hitam. Dot hitam. Dia bilang istrimu, apa hitam-hitam, jadi juga anakmu. Dan kau ini kasihan ini perempuan.
Coba lihat bagaimana susahnya ini kasihan perempuan. Masih ingat waktu hamil ibu? Ibu, ada ndak ibu hamil tengkurap? Coba bayangkan Pak, 9 bulan itu ibu-ibu hamil tidurnya sesak napas ke kanan ke kiri, poso satu aja gajahnya gaya pasrah. Mana ada ibu-ibu tengkurap? 9 bulan Pak. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri wali kota, keluar nak ya. Coba lihat itu istrimu ketika melahirkan. Sekali-kali lihat. Waktu melahirkan istri saya bilang kalau ada suami kurang ngajar, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Berapa banyak ibu melahirkan wafat gara-gara apa? Menyelamatkan anaknya. Kalian barangkali stres tapi masih sempat merokok. Yang ketawa. Coba lihat itu. Belum lagi kalau menyusui. Coba lihat itu ibu kalau menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih. Ketika tumbuh giginya anakmu. Membayangkan diri sendiri. Coba itu istri. Begitu digigit sama anaknya apa detik? Hei, kok gigit saya? Tidak dibujuk. Anak, lepasku nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Yang ketawa anak muda. Ya ibu. Ya. Hanya muliakan istri. Nah, karena waktu yang terbatas. Kalau cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Pertama, tidak perlu biaya, tidak kerja keras. Apa itu Ustaz? Sholat berjamaah. Maka tadi saya dengar sepanjang jalan dari bandara ada programnya wali kota yang sangat saya kagumi. Apa namanya? Apa itu? Jamase. Apa itu? Apa? Marasi. Kayak itu. Kan saya bukan orang sini bos. Apa itu? Makmurkan masjid, rakyat sejahtera. Coba itu. Tapi biar wali kota punya program cantik dan hebat seperti ini, kalau kalian tidak ke masjid, tidak ada gunanya. Tapi alhamdulillah masjid di sini ramai Pak. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Akhirnya apa? Lomba batu di masjid. Itu subuh, tidak ada anak muda. Bagaimana orang mau ke masjid? Ini salah satu sebabnya. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid, dikasih beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Dengar ini pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, kalau kalian wudhu, lalu kalian datang berjamaah di masjid, melangkah kaki kananmu, 1 pahala. Langkah kaki kirimu, dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan ke masjid begini. Berapa langkah kaki kau dapat? Ayo. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian ke masjid, tembok, pagar, dinding, aspal,
Semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 30 dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, ketika kalian sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat lagi pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, ketika kalian datang berjamaah di masjid, lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Waktu pergi dari sana, maka pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, oh, sebelum dia ke masjid, ke bandara dulu, keliling ke pasar, lapangan sepak bola, baru datang sini. Begitu datang sudah selesai sholat, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah. Kata Nabi, kalau bajumu basah gerimis, kena debu sepanjang kau jalan, tidak usah cemas. Bajumu yang basah karena gerimis, bajumu yang kena debu, gerimis, baju itulah yang basah, dan baju yang kena debu itulah yang akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau gerimis datang ke masjid, tidak usah cemas, basahnya bajumu akan menjadi pelindungmu nanti. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid ada silaturahmi. Keutamaan apa lagi? Di masjid lebih khusyuk. Coba bayangkan Bapak kalau sholat di masjid, begitu keluar masjid, rasanya itu sholat kita langsung diterima. Tapi kalau di rumah kan banyak gangguan. Istri masak, masuk baunya ke hidung. Dibayangkan ikan goreng. Anak bunyi kasih bunyi dandutnya, kita juga ikut menyanyi dalam hati. Maka datang ke masjid. Apalagi penyebab orang malas ke masjid? Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun Pak, kecil tapi nyaman. Karpetnya hampir tiap tahun saya ganti. Yang asan saya bikin lomba asan, pemenangnya saya gaji tiap bulan layaknya pegawai negeri hanya untuk 5 kali asan 1 hari. Imamnya penghafal Quran, saya bikinkan kamar, saya kasih motor dinas, gajinya lebih dari pegawai negeri biasa. Penceramanya belum ceramah, saya sudah kasih honornya. Kalau di khotbah minggu depan, minggu ini sudah sampai honornya dengan judul ceramahnya. Sound systemnya baik, ber-AC, tempat duduknya bersih, hingga orang nyaman datang ke masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Karpetnya sudah 4 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Apalagi yang asan orang tua sudah pensiun asma. Ayah. Dia bilang anakmu, itu lagi orang tua yang asan, itu lagi bikin jengkel. Bagaimana anak muda ke masjid? Yang ceramah neraka aja dibahas. Mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu, digunting telingamu. Kata anak muda, apa enaknya itu ke masjid? Tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu masjid situ. Ada orang ke masjid. Dapat lagi sound system, baru takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan terus. Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Ada kan imam begitu? Dia baca yang panjang-panjang. Padahal Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Sunnah, ringkaskan bacaan solatmu. Itu perintah Nabi. Kalau kau jadi imam. Ada anak muda malam Jumat, dia mimpi masuk neraka. Dia taubatlah, dia pergi sholat subuh semua. Selesai sholat Jumat, subuh saya ketemu. Gimana nak? Enak sholat di masjid toh? Apa enak Ustaz? Itu masjid aliran sesat. Kenapa kau bilang aliran sesat? Dia bilang saya sholat subuh Ustaz 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu namanya sholat tilawah. Makanya imam-imam, kalau kalian mau sujud tilawah, jelaskan dulu jamaah, jangan sampai dikira 3 rakaat. Kata Nabi, baca yang ringkas. Itulah sebabnya dianjurkan ketika balik sholat jami rahimakallah, Nabi anjurkan untuk apa? Lihat pasukanmu. Ada orang tua, ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda, dia lupa kunci motornya di motor. Habis hilang sudah motorku. Lamanya lagi di Pak Imam. Coba. Iya.
Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, tujuannya disuruh baca hafal. Begitu imam membaca Al-Fatihah kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, sudah habis satu dinding, belum selesai Pak Imam, dibaca lagi apa? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Lubuk Linggau. Belum habis bacanya Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7 Partai Golkar. Siapa yang salah? Imam. Saya pernah jamaah di kampung. Begitu imam sujud lama sekali. Kenapa ini imam lama sekali? Tidak biasanya begini. Ada kawan saya tidak tahan, diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata imam keluar dari pintu. Selesai sholat kita rame-rame tanya, "Hei Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah?" Apa dia bilang? "Saya kentut nak." Lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya kita lihat kau. Dia bilang, "Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat." Siapa? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makmum juga harus tahu aturan. Imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Tolong kalau datang ke masjid, itu Nabi sunnahkan pakai pakaian yang bagus. 2, sikat gigi terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kau baru bangun, kau salam, orang balik ke kanan, kau balik ke kiri. Selalu kau menguap sampai mati dan tidak lupa itu gigimu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi makmum, itu sunnah pakai parfum. Itu sunnah. Dan kalau datang ke masjid, jangan kau paksakan paham dan keyakinanmu. Ada orang pas sholat jamaah mulai takbir, dia ganggu kita. Kayak dia mau gigit kita punya telinga. Allah Akbar. Apa itu? Baca Al-Fatihah kayak ada di telinga kita. Malik ya kayak santai kok cowok. Yang paling menjengkelkan lagi itu kalau dia tidak kasih tahu kita itu jari-jari. Jari-jari kaki ada kan yang begitu. Dikasih pindah jari-jari, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya jengkel. Selesai sholat, kenapa diinjak kaki? Kau lihat salah, kenapa kau kesentuh-sentuh kaki? Supaya saf jamaah rapat Ustaz. Sini, kalau kau mau saf jamaahmu rapat, bukan kakimu kasih jempol, tapi apa? Nih, bahumu. Kalau bahu rapat, pasti saf rapat. Tapi kalau jari-jari kaki rapat, belum tentu saf rapat. Ada juga itu anak muda, rasanya dia sendiri mau masuk surga. Bicaranya serba Arab. Afwan, jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Ya ukhti. Sampai saya dia maki-maki di Facebook. Dia bilang, "Apa ini Ustaz? Maki-maki, kau tidak pelihara sunnah." Kenapa kau putus saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau dia apa kau tidak mau tumbuh? Ayo, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pelihara sunnah Rasul dengan cara apa? Hidupkan sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan Ustaz? Wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa? Karena dulu perempuan kalau keluar diculik dan diperkosa. Dulu
dulu. Sekarang aman. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah usia 60. Siapa yang mau culik kau? Tapi kalau ada akhwat ya, adik putri yang SMP, SMA, kuliah, kau tidak usah ke masjid, lebih utama di rumah. Kenapa? Kalau kau ke masjid menimbulkan fitnah dan godaan bagi laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah bau minyak gosok, sudahlah, boleh ke masjid ya. Nah, hidupkan programnya Pak Wali. Berikutnya yang keempat, kalau kita cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut nama Nabi. Sebut nama Nabi. Dengan cara apa? Bersalawat. Coba, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Maka besok mulai amalkan salawat. Ibu-ibu sambil cuci piring salawat. Salatullah salamullah. Dia dengar suaminya lagi lap mobil, dia lanjut ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi main game, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lewat mertuanya, teriak mertuanya, semua langsung salawat satu rumah ya. Ibu-ibu lagi gundah gulana, cicilan belum lunas, habis uang, selawat untuk kasih tenang hati. Datang suamimu marah-marah, selawat supaya dia tenang juga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nah jadi marah, dia ikut salam alaika. Coba ibu-ibu. Suamimu mau tidur, usap-usap kepalanya. Ya Habib salam alaika. Tenang perasaannya ya. Ini tidak mentang-mentang suaminya sudah pensiun sakit-sakit, tidur suaminya dia usap kepalanya. Lagunya apa? Bila Israel datang menjemput. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat ringkas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Lanjut. Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati saya kasih puas ke semua. Terus, betul, menghina. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Wali Kota yang mengundang saya untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-18 ini masyarakat Lubuk Linggau semakin dekat dengan Allah dan pemimpin-pemimpinnya sangat mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Woi, belum. Woi. Nah, kalau masih mau dengar ceramah saya gampang, silakan simak Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Ahad pukul 14.30 atau setengah 3 sampai selesai. TV One Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Tapi agak lama nunggu, 1 minggu baru muncul. Maka ada ceramah yang setiap saat boleh dinonton, 24 jam boleh. Gimana caranya? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini. Ini. Begini. Sudah itu, like, jangan lupa kasih subbreaker. Apa? Subbreaker, ya. Apa? Ya, itu saya. Ya. Nah, itu cuma cepat habis kuota 1 jam. Cepat habis kuotanya. Bagaimana? Saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Cersi, ceramah singkat. 1 menit saja. 1 menit ada ilmu didapat. Gimana caranya 1 menit? Ada. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Saya ulang, Dasat Latif 1212. Sudah ku tag Ustaz, sudah ku follow. Kenapa ceramahmu tidak mutar? Ku ulang-ulang tidak mutar. Hakul yakin, masalahmu tidak ada kuota. Ku beli kuota dulu.
Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya baca doa, MC. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, mudah-mudahan acara kita ini, kita balik rumah, mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang sehat walafiat, tapi terutamanya lagi kepada orang tua kita yang sudah arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa illal hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kabupaten ini kami hidup, ya Allah. Di kabupaten ini kami mencari nafkah, ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami di kabupaten ini, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.